Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini nanti akan ditampilkan beberapa slide yang mana berkaitan dengan kisi-kisi ujian matematika wajib kelas 10 IPA maupun IPS untuk penilaian akhir semester 2. Maka daripada itu silakan, nanti ada kisi-kisi mana yang harus dikuasai dan juga nanti akan ditampilkan beberapa contoh soal yang ada pembahasannya. Maka daripada itu, silakan perhatikan dengan seksama video ini. Oke, yang pertama adalah siswa dapat menentukan nilai variabel dari suatu sistem persamaan linear dua variabel. Kita punya 3 metode untuk melaksanakan soal ini. Ada metode grafik, ada substitusi, ataupun eliminasi. Pada contoh soal ini, kita memakai metode eliminasi karena lebih familiar memakai eliminasi. Contoh soalnya bisa diperhatikan. Di sini kita akan mencari nilai X dan Y dari dua persamaan linear dua variabel. Oke, intinya mengeliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel dengan menyamakan nilai koefisiennya. Sehingga dengan tersisa satu variabel, maka bisa kita mencari nilai variabel yang lainnya. Ini untuk contoh soal nomor 1. Yang kedua adalah siswa dapat menentukan nilai suatu persamaan linear dari dua variabel. Nah, bedanya dengan yang tadi adalah di sini yang ditentukan kita nanti menentukan nilai suatu persamaan setelah mendapatkan nilai dari variabel X dan Y-nya. Lalu dimasukkan ke persamaan yang akan dicari nilainya. Contohnya, setelah dapat nilai X-nya 2 dan Y-nya -1, maka tentukan nilai 3X kurang 5Y, berarti ganti X-nya dengan 2 dan Y-nya dengan 1, sehingga dapat nilainya 11. Ini adalah contoh atau kisi-kisi yang kedua. Contoh yang ketiga, nanti kita akan mencari nilai variabel pada persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau tadi cuma 2, sekarang ada 3X, Y, dan Z. Caranya sama, kita bisa memakai eliminasi, substitusi, ataupun metode grafik. Nah, pertama terlebih dahulu kita cari dua-dua persamaan. Sehingga dari dua-dua persamaan itu menjadi persamaan yang lebih sederhana, yaitu menjadi dua variabel ataupun menjadi satu variabel. Boleh pilih 2, 3 terlebih dahulu, sehingga mendapatkan Y sama dengan 1. Atau pilih 1, 2, dan pilih 4, 5. Lalu terakhir, masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dengan metode substitusi. Yang ketiga, menyelesaikan SPLDV dalam bentuk soal cerita. Nah, kita terlebih dahulu harus menentukan mana yang kita jadikan variabel X dan mana yang kita jadikan variabel Y. Nah, pada slide ini kita bisa lihat contoh soalnya. Kalau memang nanti ada pertanyaan, silakan aja. Oke. Yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai variabel dari suatu persamaan linear 3 variabel dalam bentuk pecahan. Nah, contoh soal ini silakan antum googling sendiri. Contoh soalnya di internet. Itu cukup banyak tersedia di internet. Oke, selanjutnya operasi aljabar pada fungsi yang diketahui. Nah, ini materinya cukup mudah. Karena kita hanya menambah atau mengurang, mengali, dan membagi suatu fungsi. Nanti akan diketahui beberapa fungsi. Jadi tergantung pertanyaannya, apakah fungsinya ditambah, kurang, dikali, atau dibagi. Nah, contoh-contoh soalnya sudah cukup banyak diberikan di catatan pada pertemuan tatap muka sebelumnya. Oke, selanjutnya, siswa dapat menentukan nilai suatu fungsi. Nah, nilai suatu fungsi ini kita hanya menentukan nilai dari suatu fungsi apabila diketahui nilai X-nya. Soalnya cukup mudah sekali, kita bisa pahami. Yang ketiga adalah menentukan inverse suatu fungsi. Dan soal ini bisa lihat contohnya. Inverse itu artinya balikan. Balikan dari tambah kurang, balikan dari kurang tambah, balikan dari kali bagi, balikan dari bagi, kurang kali. Yang ketiga adalah menentukan nilai inverse. Nah, berarti ini setelah kita inverse-kan, baru kita cari nilai fungsi inverse-nya. Ini ada rumus cepatnya AX tambah B per CX tambah D, inverse-nya adalah min DX.
tambah B, CX kurang A. Silakan lihat lagi catatannya. Nah, lalu menentukan fungsi komposisi. Nah, komposisi ini adalah gabungan dari dua fungsi atau lebih. Nah, kita bisa lihat contohnya. Dikatakan fx dan gx. Tentukan f bundaran gx dan f bundaran g bundaran fx. Nah, yang A dan B. Lalu menentukan nilai suatu fungsi komposisi. Nah, kita terlebih dahulu cari fungsi komposisinya, lalu setelah dapat, tinggal kita ubah x-nya menjadi yang ditanya. Berarti kalau yang A, ubah x-nya menjadi 2, yang B, ubah x-nya menjadi 3. Lalu kita bisa mencari inverse dari fungsi komposisi. Nah, mencari inverse dari fungsi komposisi adalah terlebih dahulu bisa kita cari dulu fungsi komposisinya, baru diinverskan dengan cara inverse yang biasa. Atau bisa dicari masing-masing inverse, lalu dicari komposisinya. Nah, silakan lihat lagi catatannya. Kalau ada yang ragu, silakan bertanya. Nah, ini adalah latihan-latihan yang harus untuk kerjakan. Silakan kerjakan latihan-latihan, ada 5 soal ini. Hasilnya nanti silakan fotokan, langsung kirim ke WA saya sendiri. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya, karena bisa jadi nanti ada video-video lanjutan yang akan di-upload berkaitan dengan ujian kenaikan kelas nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.